welcome back again to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Colin Lim tentunya. Gue baru aja kelar ngelakuin aktivitas malam gue, kayak mandi, bersih-bersih dan beres-beres ruangan gue. Terus baru pulang kerja juga, dan ya sekarang tinggal waktunya buat cerita. Di segmen kali ini gue tuh mau berbagi cerita gue ya di zaman dulu sebelum gue jadi seperti sekarang. Tuh kayak gue tuh, oh iya bener lupa, sebelum kalian lanjut ke durasi yang lebih panjang, ada baiknya kalian membantu gue dengan cara mensubscribe channel gue, tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Terus juga jangan lupa juga buat kalian untuk menekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian menjadi orang yang pertama menonton video yang gue upload. Sore gue masih nggak pakai apa-apa karena emang mau tidur, dan sengaja gue tuh kayak habis mandi tuh ya udah nggak usah pakai baju lagi gitu. Jadi dulu tuh guys, sebelum gue seperti sekarang ini, kayak gue tuh bener-bener yang kayak gue pernah ya dulu banget gue tuh kayak pernah ngalamin satu hal di mana gue tuh bener-bener kayak bener-bener kayak apa sih ya, drop banget. Dan itu bener-bener di posisi yang bener-bener bawah, sampai gue tuh udah putus asa banget. Kayak gue tuh bener-bener gak tau lagi harus ngapain dan gimana gitu, sampai gue tuh nekat mau ninggalin orang tua gue, mau kabur dari rumah. Tapi alhamdulillahnya itu gue tuh ada ketemu sama kakak pertama gue, kakak cewek. Jadi ceritanya gini, dulu itu gue pernah punya ponakan yang seumuran sama gue, dan dia tingginya juga sama-sama kayak gue, tapi dia cewek. Terus kita tuh akrab banget. Terus gue nggak tahu gimana ceritanya sampai gue nggak ngerti juga sih ceritanya gimana ya, pokoknya sedih banget. Jadi ya kita deket banget kan, kemana-mana aja kalau dia kemana gue selalu nganterin dia, buat beli make up, bahkan buat beli pembalut aja gue sampai nganterin dia, karena kita tuh udah kayak bener-bener akrab banget gitu loh. Terus akhirnya di singkat cerita ya, di satu waktu dimana gue nggak tahu apa-apa, dan dia tuh kayak, ini flashback banget ya, flashback gue banget yang menurut gue bener-bener bikin gue murung di saat itu. Dan gue tuh bener-bener kayak nggak tahu apa-apa soal ini sebenarnya. Terus akhirnya dia tuh ngajak gue buat buat beli bedak, katanya sih buat beli bedak. Dan zaman dulu tuh kan kayak gue tuh masih bener-bener di bawah ya, kayak belum punya apa-apa. Dan kita tuh kalau mau kemana-mana pasti jalan kaki bareng berdua gitu, kayak orang pacaran, tapi kita tuh sebenarnya kakak adik gitu. Terus akhirnya yaudah deh, gue kan gak tau apa-apa. Terus kita udah nyampe warungnya. Nah, gue tuh disuruh main ke teman gue yang rumahnya tuh deket warung itu. Nah, gue tuh main kan. Nah, gue nggak tahu dia tuh, gue nggak ngerti kan. Akhirnya pas gue udah main, udah segala macam ngobrol tetek bengek, akhirnya gue kembali ke dia gitu kan, buat SMS dia. Dulu kan gak ada WhatsApp, gak ada apa, karena dulu tuh masih kayak HP juga, HP jadul gitu. Gue SMS dia, telepon dia udah belum gitu kan, tapi kayak dia tuh nggak jawab gitu loh. Dan gue tuh kayak gue udah saking penasarannya dia kenapa gitu, kenapa dia pulang duluan gitu ninggalin gue. Nah, gue langsung ke warungnya yang dia beli tadi itu loh, dan apa coba, dia nggak ada di situ. Dan gue nggak tahu dia kemana gitu kan, karena dihubungin sama gue, sama teman gue, sama semuanya juga nggak bisa gitu. Dan ya mungkin itu juga itu hal yang apa, jadi gini loh, kembali lagi ke sebelumnya lagi. Jadi ceritanya ponakan gue itu yang seumur sama gue tuh mau dijodohin sama orang tuanya, yang mungkin dia juga nggak suka sama cowoknya. Akhirnya dia kayak mau nekat gitu loh, pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya dan juga sepengetahuan gue gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak sembunyi-sembunyi dijemput sama orang. Gue nggak tahu itu ada orang yang bilang kayak gitu sama gue. Terus akhirnya, dan gue langsung diceritakan aja, dan betapa kagetnya gue ketika gue sore-sore ngedengar kabar kalau orang gue itu kecelakaan. Dan benar-benar kaget banget gitu kan, karena gue sendiri juga nggak tahu dan nggak tahu awalnya tuh gimana gitu. Terus akhirnya udah deh,
setelah itu ya udah, gue tahu dari saudara gue juga katanya kalau si keponakan gue itu kecelakaan, dirawat di rumah sakit ini. Akhirnya kita panik kan satu keluarga, karena gue juga nggak tahu gitu kan, tadinya emang bareng sama gue, terus yaudah gue pulang sendiri jadinya ke apa, ke rumah, karena ya nggak tahu, gue nggak tahu gitu, mana jauh banget, tau gak sih. Terus yaudah deh, akhirnya yaudahlah, gue juga nggak tahu sampai seperti itu. Dan terus setelah mendengar kabar kalau adik gue keponakan gue udah kecelakaan terus dirawat di rumah sakit, akhirnya kita sekeluarga menjenguk ke ponakan gue itu. Terus ya gitu, pas gue ketemu sama dia kayak ngerasa bersalah dan udah ngomong macem-macem gitu loh, ngomong aneh, kayak dia tuh pengen tidur di bawah, terus pokoknya gitulah, ngomongnya tuh serba aneh. Dia kebetulan masih dikasih kesempatan hidup sama Allah tuh sekitar 1 minggu. Nah, jadi pas kayak kecelakaan itu dia tuh kayak luka di bagian ginjal apa, gue nggak tahu deh, gue lupa. Pokoknya dia dioperasi di sini. Setelah dioperasi dia masih bertahan 1 minggu, terus akhirnya dia pergi untuk selamanya. Dan gue benar-benar terpukul banget sama kejadian itu. Karena apa? Karena ya kita benar-benar akrab banget dari kecil sampai segede masih remaja lah, sekitar umur 15 tahunan tuh kita masih benar-benar kayak bareng-bareng terus. Dan akhirnya di situ gue benar-benar ngerasa kehilangan banget, karena ya gue sadar kalau dia tuh nggak bakal kembali gitu. Dia pergi gitu, dia pergi untuk selamanya. Terus ada nggak nyangka juga. Dan ya sampai orang tua gue aja histeris kayak mau pingsan gitu pas dengar ambulan ke rumah gue. Terus dengar apa sirine ambulan. Terus ya, kita tuh bener-bener satu kampung itu bener-bener kayak kehilangan banget, karena dia tuh sosok orang yang semua orang tuh kenal sama dia gitu. Dan semua orang tuh bener-bener senang sama dia gitu kan. Dulu jadi sedih gitu kan. Terus nah, semenjak kejadian itu gue tuh kayak bener-bener kayak kehilangan orang yang dekat sama gue. Terus gue juga kayak putus asa gitu loh, kayak ya gitulah, sempet banget gue ngedrop di satu sisi itu. Kayak gue tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak pengen aja gitu kabur dari rumah supaya gue tuh lupa sama kejadian itu.